kedengaran jelas? 好，欢迎大家参加今天的回答问题节目ya. Selamat bergabung di program menjawab hari ini. 大家都好吗？Apa kabar teman-teman semua? 希望大家一切都顺利，身体健康ya. Semoga semua sehat dan juga dilancarkan dalam segala urusan. 好的，我先弄一下我们要写的那个板子啊。sebentar saya share screen dulu. Hmm, layar yang seperti biasa sambil teman-teman boleh respon di kolom chat ya. 大家今天下午在哪儿呢？在家还是在公司呢？好，出现了是吧？Sudah muncul ya. Nah, sambil teman-teman merespon saya, saya akan umumkan. Jadi, kalau teman-teman lihat tadi Pancang juga sudah broadcast ya di grup, kita akan ada perayaan anniversary new normal yang keempat. Nah, jadi Pancang ada kompetisi ya atau lomba buat teman-teman semua, di mana lombanya gampang ya, jadi persyaratannya gampang, yaitu bikin video perkenalan ya, bikin video perkenalan diri, boleh menambahkan apa namanya cerita pengalaman menarik Bapak Ibu selama belajar bersama New Normal dalam versi bahasa Mandarin yang berdurasi 3 menit. 大家可以用中文介绍自己，然后跟我们分享一下大家在 New Normal 学习汉语的经历gitu ya. 经历 kita baru belajar di apa modul hari Jumat ya. Jadi teman-teman boleh berbagi pengalaman teman-teman belajar bersama New Normal. Nah, setelah videonya jadi, teman-teman atau Bapak Ibu boleh post ya di Instagram, kemudian tag ke New Normal dan juga IG-nya saya ya. Teman-teman bisa lihat tadi Pancang ada chat di kolom chat untuk alamat IG-nya New Normal dan juga saya. Kemudian pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 13 Agustus. Nah, di mana ada hadiah ya, hadiah menarik untuk 3 peserta terbaik yang terpilih. Oke, jadi teman-teman, saya masih ingat kita sepertinya pernah belajar cara memperkenalkan diri di modul 1 ya. Jadi teman-teman boleh ambil kalimat dari situ, terus diisi dengan datanya teman-teman, dimasukin ke dalam kalimat dalam bentuk bahasa Mandarin, kemudian direkam ya. Oke, 所以大家加油, kita tunggu ya video rekaman dari teman-teman semua. Oke, 好, saya coba lihat ya pertanyaan yang sudah masuk sore ini dari siapa aja, sambil saya sapa juga ya peserta yang sudah hadir di program sore hari ini. Ada Ibu Lina, 老师、班长、朋友们，大家好. Ibu Lina, 你好. Terus berikutnya ada Ibu Lia ya. 下午好，老师，昨天我问了我中国朋友一个问题，我问了他甚至和连是一样的意思吗？然后他给我2个例子. Oke, jadi kata Bu Lia, dia tanya temannya orang China tentang 甚至 sama lian apakah mempunyai arti yang sama. Kemudian teman orang China-nya memberikan beliau 2 eh, contoh gitu ya dalam kalimat ya. Oke, coba saya bacain dulu ya Bu Lia ya. 我连你的身高甚至不如，对不起，我的身高甚至不如你高。我还不懂老师，我觉得这2个句子是一样的意思，而他说这是不一样的意思，谢谢您。哦，好的。Iya, memang kadang-kadang lebih mudah ya pakai contoh kalimat ya. Seperti yang kadang-kadang saya suka, ini kira-kira kayak gini, terus saya bikin kalimat. Ya, memang hanya apa beberapa contoh itu lewat kalimat akan lebih gampang. Oke, saya coba lihat ya. 我连你的身高都不如. Kita lihat kalimat pertama dulu ya, Bu Lia ya. Di mana itu artinya saya tidak setinggi kamu.
Nah, kalau gampangnya ya, gampang diartikannya itu adalah saya tidak setinggi kamu. Kalau saya artikan satu-satu, eh Lien di sini dia kata sambung ya, kata sambung ya. Jadi eh, artinya kalau saya sama kamu dibandingkan gitu ya, di deret. Lien itu artinya gini loh, satu benda, terus satu benda itu namanya lien. Jadi disambungin. Nah, ketika kamu dan saya dibarengin jadi bareng gitu ya, di apa? Dijejerin bareng kalau bahasa Indonesia. Terus kan ini ada shenkao. Shenkao itu tinggi badan. Tou buru. Buru itu artinya tidak se. Jadi kalah kalau kita bilang. Tapi kalahnya bukan pertandingan ya. Ketika dibandingkan kita bilang oh kalah. Berarti kalimat pertama adalah saya tidak setinggi kamu. Berarti siapa yang tinggi di sini? Kamu. Oke, itu kalimat pertama ya. Kalimat kedua, 我的身高甚至不如你高。甚至不如你高. Oh, itu kaunya salah pilih huruf berarti ya. Harusnya kau yang tinggi gitu ya. Oh, kalau yang pertama kan tidak setinggi kamu gitu ya. Jadi kalah kalau kita bilang. Kalau yang kedua, 我的身高甚至不如你高. Tinggi badan saya bahkan tidak setinggi kamu. Hmm, dia bilang beda ya. Oke. eh Mirip-mirip sih ya. Mirip-mirip, cuman kadang-kadang kita ngomongnya nggak sampai sebegitu complicated sih. Ya, biasanya 我不如你高 cukup. Artinya saya tidak setinggi kamu. Nah, kalau ini mungkin dia pakai, maksudnya ada lian sama 甚至. Apakah ada contoh kalimat yang lain? Mungkin akan lebih, apa namanya, lebih jelas gitu ya. Tapi kalau saya lihat, 我的身高甚至不如你高. Ya sama, artinya tinggi badan saya bahkan tidak setinggi kamu. Kalau yang atas cuman apa namanya, saya tidak setinggi kamu. Kalau 甚至 itu artinya penekanan sih. Bahkan gitu ya, 甚至. Teman-teman yang lagi dengerin mungkin boleh lihat kolom chat ya, karena saya belum tulis, tapi nggak apa-apa ya. Jadi kita ada kata 甚至, 甚至 itu bahkan ya, 甚至 gitu ya, 甚至. Kalau saya baca gitu ya, memang dia sedikit berbeda, Bu. Berbedanya adalah di kalimat kedua itu kita bilang menekankan banget bahwa iya, tinggi badan saya itu bahkan tidak setinggi kamu gitu ya. Jadi apa namanya, nggak mungkin bisa dibandingkan sama kamu. Kalau yang atas tuh cuman apa namanya, cuman bilang oh ya saya tidak setinggi kamu saja gitu. Kayak gitu sih Bu Lia. Tapi maksud saya kalau misal ada kalimat lain mungkin akan bisa lebih jelas. Saya pribadi, jujur ya Bu, saya pribadi belum pernah bikin kalimat seperti ini, ya jujur ya. Tapi saya nggak tahu ini konteksnya, maksudnya bahannya lagi bahas apa. Nah, kalau saya pribadi, misalnya saya mau bilang, saya tidak setinggi, misalnya contoh cici saya. Biasanya saya langsung, maksudnya apa ya, simple, saya bisa langsung, oke, misalnya, wow, contoh, sorry. Contoh ya, kalau saya ngomong tentang tinggi badan, misalnya 我的身高不如, kan Ibu lihat juga ada pakai apa kosakata 不如 ya, 不如我姐姐, contoh. Jadi artinya ya saya tidak setinggi cici saya. Udah gitu. Maksud saya kalau ada konteks yang lain mungkin saya bisa bantu lihat lagi gitu ya. Jujur saya belum pernah bikin kalimat yang kayak dua tadi gitu ya. Kayak maksudnya dibandingkannya sangat gitu, benar-benar menekankan tentang perbedaannya gitu ya. Oke. Puru, puru itu tidak se. Kalau kita artikan itu artinya tidak se.
tidak apa. Kalau ini lagi ngomong tinggi badan berarti tidak setinggi 我姐姐. Artinya saya tidak setinggi cici saya. Misalnya contoh saya 165, orang bilang, oh, 老师你很高. Terus saya mau bilang bahwa cici saya bisa jadi 170, contoh ya, ini contoh. Maka saya bilang, oh, 我的身高不如我姐姐，我姐姐比我高，我姐姐比我高. Kita juga bisa pakai kalimat uh, dibalik. Maksudnya si CC-nya mau dikedepanin, kita mau bilang si Cici itu lebih tinggi, boleh ya. 我姐姐比我高. Eh, maksud saya ada beberapa cara untuk ngungkapin perbandingan apapun, bukan cuma tinggi badan gitu ya. 我姐姐比我高. Gitu, Bu. Kalau Ibu punya bahannya yang dari buku, mungkin saya bisa bantu lihat. Itu sih mungkin yang saya bisa bantu ya. Tapi mohon maaf, saya jujur secara pribadi dari kalimat yang dua tadi yang Ibu ketikin, saya jarang pakai kalimat seperti itu. Paling ya saya bilang, oh kayak gitu ya. Tinggi badan saya tidak sesiapa, artinya tidak setinggi siapa, atau siapa lebih tinggi dari saya. Kalau untuk masalah perbandingan. Ya, oke. Ya, saya lanjut dulu ya. Sambil nanti saya lihat settingan di bawah. Terus ada Ibu Lili, udah hadir juga Ibu Katarina, Ibu Deborah, Ibu Melisa ya, ada Gus Mita juga. 老师、班长、朋友们，大家好. Oke, ketikan huruf Mandarinnya sudah benar semua. Terus ada Lina yang ketik 清楚, oke, jelas ya. 下午好 老师, 下午好 Ibu Lili, terus Ibu Melisa juga ketiknya sudah benar ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan berikutnya, saya coba bacain ya dari Pak Andreas. 老师晚上好，最近好吗？谢谢Pak Andreas，我最近很好。今晚我只想问您以下几个词. Oke, kata Pak Andreas, malam ini dia pengen nanya saya beberapa kata di bawah ini. 说的，说是话. Oh, 说实话, oke oke. Aduh, ini sering error, sorry. Teman-teman silakan di screenshot dulu ya. Ini suka error kayak gini nih. Dia nggak muncul layar putihnya, jadi kayak error. Saya perlu tutup terus nanti saya share yang baru. Silakan di screenshot dulu ya. Ini saya simpan dulu. Pak Andreas yang 说实话, 实-nya salah pilih huruf. Makanya saya tadi kok bingung gitu ya. Ini Pak, 说 ini ya, 说实-nya yang ini. 说实话 artinya sejujurnya gitu ya. 说 itu berkata, 实话 itu eh, kata jujur. Ngomongan jujur itu namanya 实话. 说 ini kata kerja ya, ngomong sejujurnya. Nah, Pak Andreas kepilih yang ini, 是. Ini adalah 是 adalah. Ya, dia sama-sama SHI gitu ya. Makanya tadi saya bilang, kok agak aneh. Oh, 说实话. 和老师说. Oh, oke. Berkata dengan saya. Saya baca dulu ya. 如果我没记错的话，老师说他们两个意思是一样的. Lausnya juga keliru pilih huruf ya. Lausnya yang atas benar, yang bawahnya salah pilih. Nah, di mana yang bawah pakai huruf yang saya barusan tulis ya. Lausnya. Mungkin jadi bingung kenapa dia muncul-muncul gitu ya. Nah, ini. 老实, ini kan kebetulan 实话 itu kata jujur. Kalau 老实 itu adalah jujur. 老实 ini sifat, adjektif. Kalau 实话 itu noun. Ya, jelas ya teman-teman ya, sama-sama ada 实. Nah, kalau kita 老师的师, dia hurufnya beda, bener ya. Cuman LAOSHI, LAOSHI maksud saya. Nadanya berbeda, huruf Mandarinnya berbeda. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum begitu mengenal huruf Mandarin, kira-kira kayak gini. Tapi saya bukan lagi jelasin bahwa wah menakutkan ya. 不是的, bukan. Kalau nggak tahu, saya sih lihatnya dari sisi, nggak tahu teman-teman mungkin udah bosan ya. Kalau saya lihatnya sisinya gini loh. Oh, dia SHI gitu ya. SHI begitu saya bacanya dengan benar kan SHI itu bunyinya sh, nada satu.
Oh, begitu saya baca dan bisa baca nadanya dengan benar semua, saya bisa baca sangat banyak huruf Mandarin SHI dengan tepat. Kalau saya memandangnya seperti itu ya, tapi kadang-kadang orang melihat, hah, aduh, LAO SHI ternyata banyak ya huruf Mandarinnya dan artinya beda. Kalau itu nanti, kalau memang belajar huruf Mandarin, kita topik bahasannya akan beda konteksnya. Kalau ini kan kita bahas tentang pinyin, benar ya? Jadi sudut pandangnya pasti beda. Nah, itu apa? Sehingga maksud saya gini loh, ketika teman-teman bisa baca SHI dengan tepat dan nada-nadanya dengan tepat, teman-teman nggak perlu tanya saya ini cara bacanya gimana. Begitu ketemu kamus atau di Google Translate bisa baca sendiri karena ada panduannya. Oh, shi nada satu, shi, oh ini pas banget, shi nada dua, lao shi jujur. Kalau ini shi hua kata jujur gitu ya, noun dia sebagai kata benda. Oke, saya lanjut lagi. Jadi nggak apa-apa teman-teman ya, ketik begini justru kita dapat bahan juga. Jadi teman-teman jadi dapat kosakata. Hmm, saya lanjut dulu yang apa pertanyaan dari Pak Andreas ya. 但是句子里有什么区别? Tetapi di dalam kalimat ada perbedaan apa? Oke, kata Pak Andreas dulu saya pernah bilang mereka ini sama artinya, tapi di dalam kalimat bedanya apa ya? Oke. Oh, oh ini bawahnya ketik ulang ya. Pak Andreas, ini Bapak ketiknya sampai sini, tapi kalimatnya belum ke kopas. Apa di bawah ya? Sebentar, saya cari dulu ya. Pak Andreas. Oh, belum ada, Pak. Bapak kalimatnya belum ke kopas ke sini. Masih kalimat yang atas. Jadi kalimat yang atas tadi itu keulang 2 kali. Nah, coba Bapak cek ya. Maksudnya Bapak mau tanyain apa? Pertanyaannya belum masuk, Pak. Ah, ya, oke, nggak apa-apa. Bapak ketik ulang ya, Pak. Oke, baik. Atau kopas ulang nggak apa-apa. Ya, sambil saya lanjut dulu, nanti kalau Pak Andreas sudah merespon, saya menjawab ya. Kalau ini dari kalimatnya Pak Andreas. Oke, terus Ibu Lina, 老师我很好. Oke, 谢谢 Ibu. Terus ada Dahlia. 那份计划书明天下午交，你写好了吗? Oke. Kalimatnya begitu ya Bu ya. Oke, 老师 di sini 计划书 itu satu frase ya, betul. Eh, sorry. 计划书 itu adalah buku rencana. Jadi kayak kita kalau mau bikin sesuatu project, kita bikin proposal dulu. Nah, proposal dulu itu disebut 计划书. Ya, 计划 itu adalah rencana, 书 adalah buku. Jadi sketsa boleh, tergantung ya. Kalau desain ya sketsa, kalau misalnya kita ada acara, kita bilangnya proposal. Jadi intinya adalah planning gitu ya, buku planning. Mungkin teman-teman bikin satu proyek, perlu ada planning kan, budget, bentuk acaranya seperti apa dan segala macam ya. Itu 计划书. Satu frase, iya. Di sini dia jadi satu frase. Tapi kalau diartikan terpisah bisa. 计划 itu planning, 书 itu adalah buku ya. Oke. Shu di sini bukan buku ya, Laus. Iya, iya, buku. Tapi bukunya bukan harus buku yang kayak maksudnya bentuk buku. Enggak. Kadang-kadang kalau sekarang kan kita udah digital ya. Jadi bisa bentuk file gitu. File maksudnya Words. Nah, atau Excel. Ya, atau PowerPoint atau PDF. Maksudnya itu. Ya, jadi sekarang nggak bentuk fisiknya buku, bukan. Tapi teman-teman perlu nangkap bahwa, oh, sketsa. Bisa jadi bentuknya soft copy. Itu maksudnya Dahlia. Jadi memang shu artinya buku. Tapi karena itu ya, perkembangan zaman sekarang digital bisa jadi bentuk fisiknya nggak buku, tapi file gitu ya. Oke, saya lanjut dulu. Lalu nafen itu bisa dijadikan nake kalau boleh boleh aja, tapi karena ini adalah laporan, jadi dia adalah kan tadi saya bahas ya planning, semacam proposal segala macam itu kan sebenarnya report. Nah kalau report sebenarnya kata bilangannya adalah fen, satu peks. Nah fen ya, jadi memang dia ada kata bilang khusus. Nah, bagi teman-teman yang merasa, aduh lupa nih kata bilangannya, maka nggak apa-apa pakai ke. Ya, saya bilang nggak apa-apa. Tapi kalau lagi ujian HSK, ujian grammar, itu salah. Nggak boleh.
Nah, cuma kan ini konteksnya saya jawab mungkin teman-teman kayak sehari-hari, aduh saya lupa, masa saya nggak ngomong sih Laus, ya sudah pakai ke gitu ya. Itu ya, jadi teman-teman paham ya konteksnya ya. Boleh digantikan ketika darurat. Tapi kalau maksud saya secara grammar yang benar, apalagi teman-teman misalnya nulis artikel, itu harus sesuai grammar. Ya, cuma maksud saya kalau lagi ngomong nih, aduh lagi latihan ngomong lupa, ya sudah pakai ke gitu ya supaya teman-teman lanjut ngomong jangan berhenti kan misal pas ketemu orang yang bisa ngomong gitu ya itu ya Bu Dahlia saya bisa jawabnya seperti itu jadi fun itu memang benar kata bilangan pasangannya itu jadi laporan itu pakai fun terus kemarin kalau nggak salah di sesi ini bukannya yang tanya sate. Nah, sate porsi, satu porsi nasi goreng satu porsi, porsi makanan itu pakai fen. Jadi kalau misalnya saya jualan makanan, saya akan tanya, "你要几份?" Kamu mau berapa porsi? Di situ jadinya porsi. Ya, jadi fen dengan huruf yang sama, dia kalau masuk ke kata benda yang berbeda, artinya berbeda. Jadi teman-teman perlu mengenal banyak gitu. Oh, di sini dia bisa sebagai kata bilang untuk ini ya, gitu ya. Oke. Begitu juga teman-teman kalau bekerja bikin laporan kan namanya paokao. Paokao itu laporan. Nah, mereka juga pakai 份 ya. 我今天要做2份报告，所以特别忙ya. Saya hari ini mau bikin 2 laporan jadi sibuk banget contohnya gitu ya. 2份报告. 再来 bisa digantikan tadi udah dijawab. 然后那份可以改变用那个吗，老师？是这样说对不对？yang tadi ya bahasa Indonesianya maksudnya bisa diganti jadi ini kamu translate ke bahasa Mandarin ya. Coba saya. 然后那份可以改变用kalimatnya kurang tepat ya. Sebentar, saya koreksi ya. Jadi maksudnya caranya gini, kan maksudnya bahasa Indonesianya itu uh, kamu mau bilang nafen. Ini ya teman-teman yang tadi saya lagi bahas. Fen ini yang tadi ya kata satuan untuk laporan. Terus kalau makanan kita bilang porsi gitu ya. Huruf Mandarin ini sama. Nah, Ibu Dahlia kan tadi tanya pakai bahasa Indonesia, terus dia coba translate gitu ya. Nah, translate translate-nya agak sedikit kurang tepat, saya bantu revisi ya. Jadi, kalau misalnya Ibu Dahlia mau bertanya, nah, fen boleh diganti nggak dengan na ke, 老师? Nah, cara tanyanya adalah, nah, fen 可以用那个来替换呢？替换是来替换ini ganti. Ini lai biasa ya. 可以 bolehkah 用 maksudnya ini saya kutip ya. Ini saya kutip. Artinya, fen-nya boleh diganti nggak, 老师? Gitu ya. Kira-kira pertanyaannya gitu. Ini saya translate ke bahasa Mandarin. Jadi, artinya kan, fen boleh nggak diganti dengan menggunakan ke gitu ya. Jadi, cara susunnya seperti ini. Kalau kaipian itu berubah. Nah, terus kaipian itu juga apa namanya? eh, kita bilang mengubah. Ya, jadi tidak cocok dipakai di kalimat tadi Budalia. Kalau Budalia mau pakai kalimat bahasa Mandarin tanya saya seperti ini ya. Nah, 可以用 kebalik. 那份可以用那个来替换吗？替换 itu artinya ganti, saling menggantikan. Teman-teman kan sering tanya ya, "Lalu ini boleh nggak diganti dengan ini?" Seperti itu. Nah, ini silakan bahasa Mandarinnya seperti ini ya. Kalau kaipian itu contoh, 我要改变我的 ya. Kalau kaipian itu ada dia fungsinya, tapi konteks ngomongnya gini. 我要 contoh ya. 我要改变 ini tadi Ibu bilang 计划 ya. Saya pakai kosakatanya ya. 我要改变我的
计划 artinya apa? 我要改变我的，哎，sorry，saya kurang ya, 对不起。我的计划，计划nya saya tulis bawah ya, karena sempit. 我的计划. Artinya apa teman-teman? Saya mau merubah. 计划 itu rencana, planning. Saya mau merubah. 改变 ini mengubah atau merubah. Maafkan saya kalau ada guru bahasa Indonesia di sini ya, mengubah dan merubah. Saya anggap sama ya, 不好意思. 改变 ini mengubah. Jadi eh, saya paham sih maksud teman-teman tuh nake atau nafen boleh nggak diubah gitu ya. Tapi di sini tuh konteksnya lebih tepatnya pakai ganti kita bilang. Ya, itu Bu Dahlia yang saya bisa bantu jawab ya. Oke, sambil saya ke bawah ya. Ya, benar Bu Jenny. Saya mau mengubah rencana saya. Itu namanya 我要改变我的计划. 改变itu mengubah, merubah. Jadi tadinya planningnya begini, jadi begini gitu ya. Oke, Pak Andreas sudah masuk kalimatnya ya. Silakan di screenshot dulu teman-teman pertanyaan Bu Dahlia. Saya sambil baca dulu ya pertanyaan Pak Andreas ya. 老师，我有两个句子意思一样，那么把的作用是什么？Oh, oke, baik. Jadi Bapak tanya ya, fungsinya Pak itu buat apa gitu. Oke. 有把就关窗户，没把就关窗户。Ini saya belum nangkep, Pak. Maksudnya pa-nya itu digunakan di kalimat ini atau seperti apa, Pak? Belum nangkep. Kan Bapak ketiknya yo, terus ada pa. Pa-nya hurufnya seperti apa, Pak? Karena pa-nya Bapak tulis pakai BA. Jadi saya belum nangkap. Pa-nya yang inikah? Tishopang? Itukah? Bapak boleh ketik pakai bahasa Mandarinnya mungkin lebih oke. Ya. Yang ini jujur sorry saya belum nangkap. Oke ya, nggak apa-apa ya, Pak Andres boleh respon nanti saya balik lagi. Kita lanjut dulu. Tadi Pak Andres sudah, Bu Dahlia sudah, ada Bu Deborah ya. 下午好，老师，大家好，大家平安，我在家. Oke, ketikannya udah benar semua. Sisi Bu Deborah. Ibu Melisa 在公司 ya, ketikannya udah benar. Ibu Lina juga benar. Kita lanjut Bu Vivi. 下午好，老师，今天我有2个问题。Oke, Bu Vivi. 手忙脚乱，手忙脚乱 tuh sibuk banget sampai dia panik gitu ya. Show itu tangan, mang itu sibuk, jiao itu kaki, luan itu berantakan. Jadi, 手忙脚乱 contoh gini ya. Contoh apa namanya? Saya kan bukan orang jualan. Saya bukan, maksudnya bukan pekerjaan utama saya bukan jualan ya. Jadi eh, misalnya contoh saya lagi mampir nih ke tempat makannya teman saya, terus teman saya nih jualan makanan. Nah, saya lihat dia sibuk banget, saya mau bantuin gitu ya. Apa namanya? 因为我看他手忙脚乱，所以我要帮他. Jadi saya lihat dia sudah sibuknya sampai nggak karu-karuan. Sibuknya nggak karu-karuan itu namanya 手忙脚乱. Ya, akhirnya saya dapat kosakata bahasa Indonesianya ya. Itu apa namanya sibuk banget, Bu. Sibuk sampai nggak karu-karuan. Benar-benar sibuk banget namanya 手忙脚乱. Itu atau melukiskan orang yang tidak berpengalaman di bidang itu dan dia melakukan. Kayak tadi saya sebenarnya juga mau bilang bahwa saya lihat teman saya udah sibuk banget, terus saya mau bantuin. Nah, tapi karena saya nggak bukan eh, biasa jualan, kan saya kalau ini jadi lama kan, bener nggak? Masukin ke wadah segala macam bungkus pasti lama. Saya juga ikutan jadinya sibuk nggak karu-karuan karena ya itu nggak profesional kan, maksudnya nggak terbiasa kayak gitu sih Bu Vivi. Nah oke, Bu Vivi melampirkan kalimat ya, 因为不让自己手忙脚乱，我有这样一个习惯。OK，每天早上都当天计划要干的事情写在纸上。
因为不让. Oh, kalimatnya agak sedikit. Ini ibu bikin sendiri ya, Bu? Bukan dari buku kan, harusnya. Oke, kalau memang bikin sendiri sedikit ya, Bu. Saya koreksi dikit aja. Ada sedikit kata yang memang dipakai belum tepat. Saya bantu koreksi sebentar. Mana ya tadi? Oke, Bu Vivi ya. Kalau gitu saya next dulu ya, teman-teman ya. Eh, jadi apa kalimatnya itu ibu pakai in way. 不是因为是为了. Jadi pertama itu harus pakai way 了. Supaya, bukan karena ya. Supaya 为了不让自己手忙脚乱. Uh, ini saya bagi dua aja ya karena nggak cukup. 手忙脚乱nya saya tulis di bawah. 为了, jadi bukan in way, tapi pakai 为了 ya, supaya tidak membuat diri sendiri sibuk nggak karu-karuan gitu ya. Terus belakangnya oke, 我有这样一个习惯，每天早上都把当天计划要干的事情写在纸上. Jadi yang ini sudah oke Bu, ya, cuman saya koreksi yang ini, yang awal ini aja. 为了 itu artinya supaya. 不让自己手忙脚乱. Ini oke kok, Bu. Jadi maksudnya supaya 自己手忙脚乱. Kalimatnya benar gitu ya. Artinya supaya eh, diri sendiri itu tidak sibuknya nggak karu-karuan, bingung. Jadi katanya saya punya satu kebiasaan adalah setiap pagi itu saya akan menuliskan planning yang mau dikerjakan di hari itu di kertas. Jadi misalnya listing ya, oke pagi ini saya mau ngapain ya, mau follow up ini, mau apa, terus mau bikin appointment, bla bla bla. Misalnya contoh pekerjaan saya kira-kira yang kayak gitu. Nah itu di listing di kertas. Ada orang memang terbiasa begitu, termasuk saya. Saya biasanya takut lupa sebenarnya ya, takut lupa. Jadi begitu misalnya perlu apa, saya biasa catat di notes, tapi di handphone ya. Jadi begitu saya buka, saya tahu, oh iya ya ini yang perlu saya kerjain. Ya, oke, itu bagus ya. Cuman tadi saya cuma mengoreksi yang ini. Kalau ibu pakai in way, harusnya pakai way lebih tepat ya. Makanya tadi saya baca agak eh, apa? Agak, kok aneh ya? Tapi saya terusin dulu. Nah ini ya ibu, way ya supaya. Oke, pertanyaan kedua. Dalam kalimat yang tadi, Pak Tang Tian itu maksudnya apa ya, Laoshi? Tang artinya bisa menjadi. Oh, Ibu tanya Tang Tian ya. Tadi saya udah artiin. Oke, baik. Tang Tian itu Tang. Iya, betul, Bu. Kalau Tang itu bisa artinya menjadi ya. Kayaknya di modul kita, misalnya Tang Laoshi, Tang Yisheng, Tang Gongchengshi, ya, Tang itu artinya menjadi. Nah, tapi di sini bukan menjadi, dia huruf mandirinya sama, betul. Tang Tian ini satu frase artinya hari itu. Hari itu maksudnya gini, kalau misalnya kita bilang that day, hari itu. Jadi bukan maksudnya besok apa lusa atau segala macam bukan. Kita lagi jelasin kalau teman-teman perhatikan kalimatnya ya. 把当天计划要干的事写在纸上 ya. Menuliskan rencana hari itu yang mau dikerjakan di atas kertas ya, hari itu. Gitu Bu Vivi. Jadi di sini tang sama tien jangan dipisah, tapi dia satu frase artinya hari itu. Misal contoh, saya mau bilang, misalnya teman-teman ada bilang sama saya, Laoshi, saya, apa ya contohnya? Oh, Laoshi, saya kayaknya ada rencana nih mau jalan-jalan ke Jakarta. Contoh, teman-teman sudah ngomong sama saya 2 minggu yang lalu. Terus hari ini nih, contoh ya di Zoom ya. Di Zoom, misal contoh Bu Vivi deh, Bu Vivi ngomong sama saya rencana mau ke Jakarta 2 minggu yang lalu. Nah, hari ini di Zoom saya keingat, terus saya tanyain,
Bu Vivi, 当天你说要来雅加达是什么时候呢？当天hari itu. Jadi sebenarnya udah lewat juga kan hari itu 2 minggu yang lalu. Tapi saya nggak bilang 2 minggu yang lalu. Saya bilang hari itu gitu. Hari itu ibu ada bilang gitu-gitu ya. Dan itu dipakai untuk hari itu. Tangtian ya. Semoga menjawab ya Bu. Oke, baik. Saya lanjut lagi. Ada Bu Dona ya yang sudah apa hadir. Katanya cek kungsi, kungsinya pakai SI, nggak pakai H ya Bu. Kungsi ya, jadi GONG SI. Ya, sorry ya kalau pinin saya agak ketatin supaya kungsi itu perusahaan. Supaya teman-teman benar-benar basicnya oke gitu ya, nggak bolak-balik ini kungsi. Ya, nanti kalau Bu Dona ketik jadinya bisa keluar yang huruf Mandarinnya ini ya. Oke, Sisi Bu Dona sudah mencoba jawab pakai bahasa Mandarin ya, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Ada Papil. 小浩老师，班长，Oh, kalau Pak Pil pakainya 办公室. 办公室 pakai SHI. Ya, mungkin teman-teman ketukar ya. Kalau gitu, baiknya saya bikin apa di satu tempat, jadi teman-teman bisa lihat. Kalau ada namanya pan, shi, itu SHI dan ada 4. Terus huruf Mandarinnya juga teman-teman bisa lihat pan. Kungnya sama ya, sorry. Kungnya sama, shi-nya yang berbeda. Ya, satu SI, satu SHI. 办公室 ini artinya office, ruangan kantor. Ya, office, ruangan kantor. Teman-teman boleh tambahin sendiri ruang kantor. Kalau Pak Phil mau bilang sama saya, 我在办公室, boleh nggak? Boleh aja. Berarti dia lagi di ruangan kantor. Kalau Ibu Dona tadi bilang, oh ya saya lagi di perusahaan, lagi di kantor. Kalau orang bilang, oh saya lagi di kantor, 老师,我在公司. Tapi kalau misalnya teman-teman punya ruangan kantor sendiri, atau memang misalnya satu ruangan bisa beberapa orang, khusus gitu ya kayak beberapa perusahaan kan misal accountingnya sendiri satu ruangan atau marketingnya satu ruangan sendiri. Nah, itu kita bilang 办公室, SHI ya. Shi ini artinya ruangan, room. Pankung artinya apa? Pan itu adalah mengerjakan. Kung ini adalah public atau hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan. Karena kung itu artinya dari kungsi. Ya, jadi ruangan untuk mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan urusan perusahaan. Kungsi. Sampai di sini cukup jelas. Kebetulan mereka atas bawah ya. Jadi saya juga bisa jabarin seperti ini. Pan kung shi itu ruangan kantor. Jadi kalau misalnya saya punya ruang kantor, saya mau minta teman-teman masuk ke ruang kantor saya, berarti saya akan bilang apa? 来我办公室. 来我办公室. Ya, misalnya contoh bosnya manggil, suruh sekretarisnya masuk ruang kantor dia. Dia harus bilang 办公室. Ya, kalau kungsi itu company, perusahaan, kantor secara umum gitu ya. Oke, eh sebentar, saya baca dulu ya. 使用耳机工作. Oh, 使用耳机工作 maksudnya bekerja menggunakan耳机 itu earphone, apa kayak wireless gitu. Ini namanya 耳机. Belajar ketik Hanzi. Iya, Pak, nggak apa-apa. Oke, oke. Cuman tadi mungkin masukin pininnya SI, makanya dia muncul kungsi gitu ya, kungsi yang di atas. Enggak, kalau memang mau bilang pan kungsi berarti SHI ya, supaya dia muncul yang huruf yang saya tulis. Kalau yang kedua, hurufnya benar. Cuma maksud Bapak itu Bapak dengerin saya pakai earphone mungkin ya, gitu ya. Oke, baik. Sisya Pak sudah berusaha ketik pakai huruf Mandarin ya. Jadi saya juga happy ya. Yang penting teman-teman tidak perlu berkecil hati. Aduh, ada keliru nih, nggak apa-apa. Justru kalau ada keliru kayak gini, teman-teman kita jadi mereview ya. Jadi nggak apa-apa. Oke, Sisya Pak Phil udah mencoba ya. Sisya nih. 再来是Ibu Katarina,我还好，老师班长。哦，我还好，老师、班长，你们都好吗？我们都很好，谢谢您，Ibu Katarina。我刚回到家，哦，Ibu Katarina baru pulang ya tadi jam 15.04. Oke, baik. Ah, oke, sambil saya lanjut lagi ya. Gusmita, 对不起.
老师在外面，所以他不在家. Ini ada huruf yang salah ketik Gusmita. Artinya apa nih? 对不起, terus iate. Iate ini nggak punya arti, terus baru 老师在外面. 老师 guru di luar. Jadi dia tidak di rumah. Nin yao shuo shema? Mungkin boleh bahasa Indonesia-nya. Ya, nanti saya bantu koreksi ya. Karena kalimatnya saya belum nangkap nih poinnya ya. Oke, saya lanjut dulu ada Ibu Lie Lie. OK，一个人虽然能力很优秀，同时经验丰富，但是对工作没有责任心，也很难把工作做好。OK，老师mau tanya, 同时 ini kalau diganti 而且 boleh nggak ya? Oke, coba saya lihat. 一个人虽然能力很优秀，而且经验enggak cocok. Ya, 而且 itu biasanya bukan 而且. Jadi tidak hanya begini, tapi juga. Nah, kalau di sini dia memang cocok pakai 同时. Artinya satu orang, walaupun kemampuannya sangat bagus, di saat yang sama, 同时 itu artinya di saat yang sama. Jadi di saat yang bersamaan, mungkin misalnya gini, contoh orangnya itu hebat, ya kita bilang hebat, ya kapasitasnya bagus. Di saat yang sama dia juga punya pengalaman yang banyak, ya pengalaman yang berlimpah. Terus baru tapi. Nah, tapi kalau apa ibu ganti dengan 而且 itu nggak cocok. Ya, 一个人虽然能力很优秀, 而且 enggak apa feeling kalimatnya nggak dapat gitu. Penekanannya memang mau bilang bahwa ini berarti orang yang hebat gitu ya. Kalau saya artikan buat teman-teman, kalimatnya Ibu Lie Lie ini adalah orang itu kapasitasnya bagus, pengalamannya juga oke, tapi kalau dia bekerja dan tidak bertanggung jawab, sama aja dia tidak bisa atau sulit mengerjakan sesuatu dengan baik, udah pasti. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bilang kayak kapasitas tuh bisa dipelajari, terus pengalaman juga bisa ya, selagi teman-teman praktek terus pasti ada pengalaman. Tapi namanya karakter atau attitude kalau nggak oke itu nggak akan oke. Attitude tuh maksudnya kayak 责任心 ya, itu tanggung jawab itu attitude. Ya, itu kalau nggak oke mau dia sehebat apapun tetap nggak akan oke. Ya, jadi maksud saya gini Bu, di sini dia pakai 同时 itu karena si 能力 kemampuan tadi sama pengalaman ini mereka sejajar. Ya, sedangkan kalau yang 而且 itu dipakai ketika menambahkan. Jadi poin tambahan kita bilang melengkapi yang konteks di kalimat depan. Kayak gitu. Ya, 他不但很聪明，而且比如说很聪明，很努力. Contoh ya, dia bukan hanya pintar tapi juga rajin. Ya, Ibu bisa lihat melengkapi sebenarnya si apa namanya si pintar sama rajin sebenarnya harusnya jadi satu. Kalau saya bisa bilang, itu jadi harusnya konteksnya yang kalimat depan sama kalimat belakang itu harusnya jadi satu. Cuman terlalu panjang, jadi dia pakai 而且. Nah, sedangkan kalau 同时 ini dia mau jejerin ada dua loh, dua syarat ini. Mereka tuh sejajar, tapi ada dua kondisi yang berbeda. Kalau yang putan, sama-sama 而且 yang tadi saya contoh, itu dia satu frase sebenarnya, satu frase yang sama. Yang putan, 很聪明,而且很努力. Jadi dia ada 聪明 sama 努力. Ini sebenarnya satu, tapi dia pisah supaya orang tuh merasa, oh ya penekanannya dia nggak cuma pintar, tapi juga rajin. Ya wajar lah ya dia pintar banget karena rajin. Gitu ya. Ibu, jadi tidak bisa digantikan. Kurang tepat aja sih. Kayak feeling kalimatnya kurang oke. Kayak tadi, kalau saya baca, kok agak aneh ya. Nah, kalau udah agak aneh, nah kira-kira kayak gitu. Udah agak aneh, biasanya saya bilang, oh kayak tadi saya bantu koreksi yang kalimat atas tuh. 为了不让自己 bla 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 gitu ya. Oke, Ibu Lilie semoga kejawab ya. Kita lanjut lagi ya, Ibu Lina. 您好，老师，好久不见了呀，好久不见了Bu. Sudah lama nggak lihat Ibu komen di chat ya. 很高兴有听到
您的声音 yo berarti ya, karena ibu pakai ketikan apa pinyin, jadi saya nebak-nebak dulu seluruh kalimat ya. Berarti di sini yo again ya, lagi ya. Jadi sangat senang bisa dengar suara Anda. Oke. Ini kalimatnya benar Bu ya. Cuman kalau mau coba ketik pakai huruf Mandarin akan lebih baik ya. Jadi supaya latihan juga jadi melihat oh ini huruf Mandarinnya ini gitu ya. Oke. 我最近很忙，所以经常不能上课。Kalimatnya bagus ya, grammarnya oke banget ya, karena nggak perlu saya perbaiki. Ya, saya akhir-akhir ini sangat sibuk, jadi saya sering tidak bisa menghadiri kelas. 谢谢 Bu Lina, 谢谢您的句子 ya. Sudah bagus sekali ya. Oke, kita lanjut lagi. 老师下午好, ini dari Bu Nani, 我很好, 谢谢. 老师您呢? 我也很好, 谢谢您 Bu Nani. Terus Ibu Fonga. 下午好，老师、班长和同学们，我现在在公司。Ini ya Bu, pakai SI, nggak pakai H ya, sama ya. Jadi SI ya Bu Fonga ya, itu yang diperbaiki, yang lainnya semua udah bagus. Terus Bu Lina, 他不仅oke, 不仅会说中文，不仅 itu tidak hanya ya, bisa ngomong bahasa Mandarin, 还会说英文。Jin Hui, oh ibu penggalnya salah gitu ya. Jadi penggalnya nih, pujin. Ibu, ini kayaknya kalimat yang minggu lalu ya. Jadi pujin ini satu frase Bu Lina. Pujin. Ini yang satu frase Bu. Tidak hanya bla 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 ya. Jadi saya mungkin nggak tulis ulang karena ini bahan yang sebelumnya mungkin Bu Lina lagi konfirmasi. Kalau hui itu bisa. Nah, tapi bukan jin hui. Kalau ini bukan ya. Kalau ibu pikir jin sama hui jadi satu frase, 不是. Hui ini yang hui bisa. Ya, 不仅会 tidak hanya bisa bla bla bla, tapi juga bisa bla 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 ya. Atau masih bisa yang lainnya. Misalnya 不仅会说中文，还会说英文 gitu ya. Dia tidak hanya bisa ngomong bahasa Mandarin, tapi juga dia bisa ngomong bahasa Inggris gitu ya. Oke, ini kayak gitu penggalannya ya. Tadi penggalannya sedikit keliru ya Bu Lina ya. Oke, ini udah terjawab. Bu Mareta, 你好，老师，不要太着急赚钱和不要太急着，Apakah sama 老师着急 sama 急着? Hmm, huruf jauh sama je-nya itu sama ya, Laus? Iya, sama. Kalau huruf saya jawab dulu ya. Sama. Cuman dia tergantung di mana bacanya. Jadi maksudnya gini, tergantung pasangannya apa, maka dia berubah jadi apa gitu ya. Jadi sorry, itu udah paten. Jadi tenang aja ya, nggak akan kebalik-balik. Cara membedakannya bagaimana, Laus? Cara membedakannya ya. Oke, kalau cara membedakan cara baca itu sebenarnya gini. eh, yang tadi saya bilang. Sebentar ya, saya tulis dulu biar teman-teman bisa paham. Kalau dia pasangannya begini, huruf Mandarinnya, maka di sini dia akan baca cao, cao ji. Ini satu frase gitu maksudnya. Ini yang saya bilang tergantung pasangannya. Nah ini, cao ji ini gelisah, bisa panik, ya cao ji. Terus satu lagi, oh ji zhe. Nah kalau dia, sorry. Nah, kalau dia begini, kebalik gitu ya. Ya, bagus juga ya bisa kepikiran ini kok kebalik tapi bacanya beda. Di sini ce-nya itu adalah sebagai partikel, Bu. Ya, jadi dia baca ce. Jadi teman-teman ya itu, ini pengetahuan, ini nggak ada rumus. Maksudnya kapan dia baca ini, kapan baca ini. Kalau teman-teman mengenal kosakata yang saya centang, teman-teman akan tahu oh ini bacanya jauji. Begitu teman-teman dihadapin, misal contoh nggak ada pinyin gitu ya, dihadapin yang bawah, maka teman-teman akan otomatis baca jizhe. Karena dia nggak ada jijau, meo. Nggak ada kosakata jijau, nggak ada ya. Adanya jizhe. Je ini partikel ya. Kaizhe, terus shuozhe. Ya, kita masih banyak. Jadi je ini partikel di mana sambil ya. Jadi kondisi itu maksudnya dari di saat itu juga orangnya ngerespon.
Ya, mungkin nanti saya masukin ke ya, teman-teman, kayaknya ini ya, sinyalnya tiba-tiba putus ya. Pantas saya bilang, kok nggak muncul-muncul ya tulisan saya. Sebentar ya, saya share ulang yang tadi ya. Tadi sampai di pertanyaan Bu Mareta ya. Aduh, semoga chattingannya nggak hilang ya. Sepertinya hilang semua deh. Oh, enggak. Ah, syukurlah. Oke, tadi sebentar, sampai di Oke, sampai di ini ya, apa, Zhao sama Jizhe. Nah, ini tadi saya udah tulis, tapi nggak muncul-muncul. Kenapa ya? Habis itu hilang sinyalnya ya. Oke, tadi sampai sini kan ya, teman-teman? Coba saya lihat settingan. Ya, nge-freeze katanya ya. Oke, baik. Jadi Zhao itu gelisah. Dia kalau misalnya contoh nggak ada pinyin pun akan tetap teman-teman bisa tahu, oh ini bacanya Zhao ya, Zhao Kalau 急着开着 terus tadi saya ada bilang 说着 kalau dia di belakang tapi belakangnya juga nggak belakang langsung titik enggak dia ada belakangnya lagi makanya saya nggak berani bilang kalau di belakang nanti teman-teman bingung bukan patokannya begitu ya dimana kalau dia sebagai huruf kedua mungkin kalau kita bilang huruf kedua mungkin teman-teman lebih enak ya dimana ji sama je berarti ini kan hitungan huruf kedua maka dia baca je tapi kalau dia sebagai huruf pertama dari kosakata, dia bacanya chao, chaoji. Nah, tapi kalau dia huruf kedua dari kosakata, maka dia perlu dibaca je karena dia adalah partikel. Ya, tadi ce-nya sampai di saya lagi mau bahas tentang di saat yang bersamaan gitu. Jadi ada dua action yang dilakukan barengan di waktu yang bersamaan. Oke. Nah, sebentar, saya balik dulu ke kalimat ya Bu Mareta yang bertanya Bu Mareta ya, sebentar Bu. Ini. Jadi 不要太着急赚钱 ini oke. 不要急着赚钱. Kalau pakai 急着 jangan pakai 太, nggak cocok. Jadi kalimat ini dua-duanya oke. Dua-duanya oke. Tapi eh, artinya sedikit berbeda sama satu lagi nggak pakai 太. Ya, saya tulisin ya, Bu. Biar Ibu bisa lihat perbedaannya. Jadi di sini kalimatnya artinya mirip-mirip, tapi ada sedikit perbedaan. Oke, yang pertama itu udah benar Bu kalimatnya ya, 不要太着急. Terus 赚钱, gitu ya. 赚钱 itu menghasilkan duit. Kita bilang cari cuan. Nah, cari cuan harusnya tahu semua ya. 不要太着急赚钱. Ini ya teman-teman huruf ini lucu banget. Dia bisa dibaca ZUAN, bisa dibaca ZHUAN.
dua-duanya sama artinya ya. Artinya cari duit, cari cuan. Nah, yang saya mau terangin di sini, jangan, puyau di sini artinya jangan. Bukan tidak mau ya, ini satu frase. Jangan terlalu buru-buru cari duit. Contoh gini, lagi kuliah, kan anak kuliah biasanya suka ya, mau sambil cari duit. Nah, tapi karena orang tua khawatir kalau kamu buru-buru kayak gini cari duit, takutnya nanti kuliahnya terlantar. Biasanya orang tua akan bilang, 不要太着急赚钱. Nggak usah terlalu buru-buru cari duit, papa mama masih bisa biayain kamu, contoh-contoh kayak gitu. Ini kalimat pertama oke. Nah, Bu Mareta mungkin bertanya, boleh nggak Laoshi saya ngomongnya pakai yang 急着gitu ya? Nah, oke. Tapi kalau untuk kalimat pakai 急着itu 太 tidak boleh dipakai ya. Jadi tidak boleh pakai 太. 不要 sorry, 急着. Saya tulis dulu, nanti saya jelasin ya. Konteksnya sedikit berbeda ya. 急着赚钱. Berbeda sehingga teman-teman bisa lihat, oh si ce-nya itu dia punya fungsi gitu ya. Nah, ini yang penting. 急着 赚钱. Oke, 赚钱nya masih sama ya, cari duit. 不要 sama artinya jangan. Konteks pertama itu maksudnya gini, cuman apa pernyataan secara umum bahwa udah nggak usah buru-buru cari duit. Papa mama masih bisa biayain ya. Papa mama 还可以 gitu contoh. Ya, jadi dia secara konteksnya umum. Mau buru-buru cari duit yang mungkin kayak orang bilang kerja part-time kan sebulan baru keluar duitnya. Ya kan ya kalau kerja di perusahaan. Atau buru-buru cari duit yang maksudnya jadi apa SPG eh, apa jaga pameran mungkin 2-3 hari keluar. Itu juga boleh. Jadi konteksnya bisa dua kalau yang atas. Ya, mau maksudnya gini, dapat duitnya yang jangka menengah bulanan atau yang jangka pendek sehari 2 hari itu boleh dipakai untuk kalimat pertama. Ini saya bilang kalimat pertama. Yang kedua, yang kedua itu konteksnya gini. Pertama dia tidak pakai tai. Teman-teman bisa lihat bedanya. Jadi kalau Bu Mareta pakai tai di kalimat kedua itu perlu dihilangin ya bedanya. Pertama kayak gitu. Ya, tai. Yang kedua eh apa namanya? Karena ada ce. Biasanya rata-rata dipakai untuk jangan cari duitnya di saat itu juga. Di saat itu juga contoh gini, em, misalnya teman-teman bikin bisnis baru. Kan kalau bikin bisnis baru, jujur ya, eh, nggak mungkin langsung menghasilkan kan, benar nggak? Pasti ya branding dulu, orang kenal dulu. Mungkin kadang-kadang teman-teman kalau yang misalnya bisnis makanan kasih orang tester dulu, benar nggak? Baru orang bilang, enak ya, ya udah baru mulai ada customer, mulai dikenal orang, brandingnya segala macam. Nah, misalnya contoh teman-teman kayak gitulah ya, bisnis startup. Terus kayaknya udah sebulan 2 bulan, tapi mungkin dilihat laporan belum ada duit, teman-teman merasa, aduh kayaknya ngedown gitu ya. Nah, mungkin saya bisa kasih nasihatnya, 不要急着赚钱，你还是新手，新手itu baru pemula gitu ya, sin baru, show-nya tangan. Itu biasa kita kasih nasihatnya seperti itu, bahwa nggak usah buru-buru sekarang pengen dapetin duitnya. Tapi yang perlu diperhatikan karena pemain baru, ya branding, banyak hal ya. Biar orang kenal, terus kasih orang tester supaya dapetin klien dulu. Ya, tapi kalau masalah untung jangan dipikirin dulu. Itu konteks kalimat kedua. Kayak gitu. 不要急着赚钱. Jadi biasanya kita bilang kalimat kedua itu kita lihat orangnya itu sebenarnya pengen cuannya itu dalam waktu singkat kan kalau kita lagi ngobrol kan kita tahu kan konteksnya lagi ngomongin apa. Kalau yang atas kan orang tua ke anaknya. Boleh yang sekarang, boleh yang jangka panjang nanti gitu ya. Maksudnya kamu selesaiin dulu deh kuliah 4 tahun baru cari duit. Tapi kalau yang kedua itu biasanya orang kita lihat orangnya itu pengen keuntungan atau apa namanya profit yang instan saat itu juga. Sedangkan kita tahu bisnis itu nggak instan, nggak mungkin instan langsung hari itu eh,
apa ada bisnis langsung dapat untung. Itu Bu Mareta bedanya. Karena ada ce. Ce itu artinya di saat yang bersamaan. Jadi dia buru-buru di saat yang bersamaan juga pengen dapetin duit. Enggak, kalau bisnis belum bisa seperti itu ya, kayak gitu ya. Kira-kira menjawab Bu. Jadi dia sedikit berbeda. Kalau Cauci di atas itu adalah dia kata kerja kata sifat. Kalau saya jelasin dari sisi perbedaan jenis kata. Kalau ini cuma kata kerja tok. Kalau ini kata kerja kata sifat. Kayak gitu. Jadi berbeda dari apa sisi sifat kata. Nah, itu yang cari cara penggunaannya. Jadi berbeda dari segi arti juga ya, Bu. Cara membedakannya yang tadi saya bilang. Eh, Posisi. Tadi kan saya kasih clue. Kalau dia sebagai huruf pertama, berarti dia bacanya cao. Kalau dia huruf kedua dari kosakata itu bacanya ce. Ya, seperti itu. Semoga membantu ya, Bu Mareta. Ibu Lili, 老师没去 Oke, ini saya baca dulu ya, karena pinin ya. Takutnya nar atau nar. Oke, sama nar 都不去. Oh, 老师没去哪儿 itu artinya tidak kemana-mana. Penggunaan kalimat bisa dipakai untuk kalimat apa sih, sih, 老师? Ini sebenarnya kalimat pernyataan, Bu. 老师没去哪儿. 老师 nggak kemana-mana ya? Misalnya, 放假,老师没去哪儿吗? Atau 哪儿都不去吗? Itu sama. Jadi nggak kemana-mana ya, itu kalimat titik, Bu. Jadi kalimatnya maksudnya kalimat titik, di mana kita bilang, Lause nggak kemana-mana ya, cuma konfirmasi aja, Lause nggak kemana-mana, gitu. Pernyataan, tapi bentuknya mirip-mirip kayak pertanyaan. Enggak, itu nggak bertanya. Kalau Lause 去哪儿, nah itu baru tanya, Lause kemana? Lause 去哪儿? Kalau ini kan Mei, enggak gitu ya. Jadi Lause nggak kemana-mana ya. Kayak gitu kan biasanya akan jawab oh iya saya nggak kemana-mana. Cuma konfirmasi. Jadi itu sebenarnya kalimat pernyataan yang ya jawabannya untuk mengkonfirmasi aja ya. Sama nar atau buci sama kok Bu ya. Ibu Shisu Qiu Wu Shang Hao. Oh, adanya Xiao Hao Bu ya. Selamat sore itu adalah Xiao Hao ya. Jadi kita tetap pakai kosakata. Saya ganti halaman baru ya. Sorry ini merah. 下午好, selamat sore. Ya, selamat sore. Xiao, sorry. 下午好, selamat sore. Ini ya huruf Mandarinnya. Oke. Ya, kalau ini satu pertanyaan lagi ya. Oke, 老师, 我姐姐比我高 artinya apa? Oh, 我姐姐比我高 artinya cici saya lebih tinggi dibandingkan saya. Berarti yang tinggi siapa? Cici saya ya. 我姐姐比我高 ya, cici saya lebih tinggi daripada saya. Itu maksudnya Bu Lina. Yang tadi ya, yang depan ya. Oke. 因为时间到了，然后我再提醒一下大家ya. Jadi saya ingatkan teman-teman lagi apa namanya? Kita ada kompetisi ya untuk rekam cerita perkenalan teman-teman dan juga pengalaman belajar bersama New Normal. Mungkin tadi teman-teman ada yang belum masuk, belum tahu berita ini atau info ini. Nanti teman-teman boleh rekam ya videonya durasinya 3 menit, kemudian di-post di Instagramnya teman-teman, kemudian tag ke New Normal dan juga Pancang. Teman-teman yang ada pengumuman tadi boleh bantu saya share di kolom chat supaya mungkin tadi yang belakang masuk bisa tahu. Nah, nanti apa pemenangnya akan dipilih 3 orang yang terbaik dan dapat souvenir hadiah dari New Normal ya. Jadi teman-teman boleh anggap ini satu ajang untuk latihan berbahasa Mandarin di mana teman-teman boleh merekam perkenalan diri sendiri ya. Jadi teman-teman boleh ambil nih kalimatnya dari modul 1 ya. Saya masih ingat kita ada modul 1 yang cara memperkenalkan diri dari nama, tempat tinggal ya. Teman-teman boleh lihat di situ misalnya keluarga saya ada berapa orang, itu boleh ya. Ada papa, mama, terus ke jecie ya, contoh ya. Terus saya tinggal di mana, saya orang mana ya. Kalimatnya sebenarnya teman-teman sudah pernah dapatkan sama satu kalimat singkat
bagaimana pengalaman teman-teman belajar bersama new normal? Misalnya yang simple ya, 我很高兴在 new normal 学习汉语. Itu sudah satu kalimat ya. 我在 new normal 学了, misalnya saya di new normal sudah belajar 3年, misalnya ya, saya di new normal sudah belajar 3 tahun. Udah, dua kalimat simple ya. Itu juga udah oke ya. Jadi sebenarnya buat teman-teman tampil terus sambil merekam, sambil juga bisa record nada teman-teman ya. Jadi satu ajang untuk latihan, have fun aja, dan nanti boleh di tag ya ke IG saya ya sama IG Pancang. Pancang juga udah sebar ya apa IG-nya ya. Jadi teman-teman silakan enjoy dan merekam dan apa submit ke kita gitu ya, di tag aja IG-nya kita. 谢谢大家 ya. 我们下星期见. Iya, pasti harus kelihatan muka ya. Harus kelihatan muka biar menarik ya. Jadi sekalian nih saya bisa lihat mukanya teman-teman ya. Selama ini kan Zoom doang. Oke, 谢谢大家，谢谢班长，再见，拜拜，谢谢。谢谢老师，谢谢谢班长，谢老师，谢谢老师。谢谢班我长。们